Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan tema yang sangat menarik, yakni keselamatan melalui kecintaan kepada Tuhan. Bagaimana Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan, salah satu sarana penting untuk memperoleh keselamatan ialah dengan mencintai Tuhan itu sendiri. Pada episode sebelumnya kita telah membahas sedikit berkenaan dengan tema ini, di mana kita sampai kepada kesimpulan bahwa para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala demikian dicintai oleh umatnya karena memiliki daya kuat kudsiyah, yakni daya pensucian diri yang membuat orang-orang yang berhati bersih pun tertarik kepada mereka. Untuk itu kita akan melanjutkan pembahasan ini, dan telah hadir bersama kita di studio Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, oke, sehat. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan keselamatan melalui kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan pada episode sebelumnya kita telah membahas bahwa Allah Ta'ala tidak mungkin mengazab atau rela orang yang mengasihinya, orang yang mencintai Allah Ta'ala sendiri itu celaka. Tidak akan mungkin Tuhan mengazab orang-orang yang mencintai Tuhan. Kemudian para nabi, para rasul pun dicintai oleh umatnya karena memiliki daya kudsiyah yang demikian hebat, mempengaruhi hati-hati umat manusia. Silakan Pak melanjutkan pemaparan Pak. Ya, kita sedang membahas bahwa salah satu sarana untuk mendapatkan keselamatan di dunia ini ya adalah dengan berusaha untuk mengembangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesiapa saja yang memiliki kecintaan kepada Sang Khalik, pasti Allah Ta'ala juga akan melindunginya dan akan memberikan keridhaannya ini. Dan ini dimisalkan juga tentang secara alami manusia dengan manusia yang lain. Ya, kalau seseorang itu memiliki kecintaan kepada yang lainnya, maka itu akan dirasakan dari tindakannya, dari keakrabannya dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dalam pergaulan sehari-hari pun, seseorang yang kawan memberikan keikhlasan, kecintaan kepada yang lainnya, ya tidak mungkin kawannya itu akan berusaha menyakitinya ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menghargai semua amal kecintaan manusia kepada dirinya itu. Oleh karena itu di sini Hazrat Masih Maud Salam menerangkan dalam buku Chashmah Masih ya. Dalam Ruhani Hazain volume 20 cetakan yang baru halaman 378-380. Beliau menyatakan, saya akan ulang kembali, di samping ma'rifat atau pemahaman yang dibutuhkan bagi keselamatan manusia adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya jelas bahwa tidak ada siapapun yang akan mengajab orang lain yang mencintai dirinya. Kecintaan akan menarik kasih kepada dirinya. Jika seseorang mencintai seorang lain secara tulus, dan meskipun ia tidak memberitahukan rasa kasihnya kepada yang bersangkutan, sekurang-kurangnya akan berakibat pada keadaan bahwa ia tidak akan mengusir orang yang dikasihinya itu. Karena itulah dikatakan bahwa sebuah hati memiliki kecenderungan kepada hati yang lainnya ini. Ya. Daya tarik yang dimiliki para nabi dan rasul sehingga beribu manusia tertarik kepada mereka serta mengasihi mereka sedemikian rupa sehingga bersedia mengorbankan jiwa raganya adalah karena hati para wujud suci tersebut dipenuhi oleh rasa welas asih ya, kepada manusia lebih dari kasih seorang ibu kepada anaknya. Para wujud suci tersebut bersedia menderita sakit dan kesulitan demi kemaslahatan umatnya. Daya tarik diri mereka lalu menarik hati-hati yang suci ke arah mereka itu. Ya, bila seorang manusia menyadari adanya rasa kasih dari manusia lain kepada dirinya, bagaimana mungkin dengan Yang Maha Kuasa
yang mengetahui segala hal yang tersembunyi, bisa menjadi tidak mengetahui adanya kasih yang tulus dari salah satu makhluknya. Kecintaan adalah suatu hal yang ajaib. Kehangatan api kecintaan demikian bisa mengatasi api dosa dan memadamkan nyala kedurhakaan di hati manusia. Kasih yang bersifat tulus, langsung dan sempurna tidak mungkin ada berdampingan dengan pengazaban. Jadi apa yang ingin digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa bagaimana mungkin Allah Ta'ala, zat yang maha mengetahui itu, tidak menyadari atau tidak mengetahui akan adanya hambanya yang mengasihinya ini. Ya. Dan tentu saja bila itu ada di dalam diri seorang manusia, maka tindak balas dari Allah Ta'ala juga akan bersamaan. Jadi tidak mungkin dia akan diazab. Ya. Dan ini sebelumnya diberikan contoh oleh Huzur, ya, oleh Hazrat Rasulullah SAW, bagaimana kecintaan belas asih para nabi, para rasul kepada umatnya ini. Itulah yang menarik hati-hati suci orang lain, sehingga mereka sedemikian rupa mengasihinya, sehingga mampu mengorbankan dirinya bagi ketaatan dan kepatuhan kepada para rasul itu. Nah, apalagi Allah Ta'ala lebih daripada itu. Oleh karena itu, bila seseorang memiliki kecintaan yang benar, itulah yang akan menjadi sarana, ya, untuk beramal, ya, untuk berusaha untuk menarik kecintaan lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tahu dia akan berusaha menghindarkan dirinya dari hal-hal yang boleh mengundang kemarahan, ketidakridaan, ketidaksenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, api itulah yang akan membakar semua karat-karat dosa dan juga yang menimbulkan halangan bagi seseorang mendapatkan qurub ilahi. Ya. Oleh karena di sini katakan kecintaan adalah suatu hal yang ajaib. Kehangatan api kecintaan demikian bisa mengatasi api dosa dan memadamkan nyala kedurhakaan di hati manusia. Kasih yang bersifat tulus, langsung dan sempurna tidak mungkin ada berdampingan dengan pengazaban. Maksudnya tidak mungkin kalau Allah Ta'ala mencintai kita, kita ada kecintaan terhadapnya, kemudian Allah Ta'ala berusaha untuk memberikan mudarat kepada kita ini. Ya, tidak akan mungkin, tidak mungkin berdampingan antara kasih sayang kecintaan dengan pengazaban itu. Selanjutnya beliau mengatakan, salah satu tanda dari kasih hakiki adalah menjadi bagian dari fitrah dirinya untuk takut berpisah dengan kekasihnya. Jadi kecintaan ini bukan karena takutnya, karena takut kekhawatiran untuk berpisah dari sang kekasih. Ia akan merasa dirinya karam jika sampai melakukan kesalahan sekecil apapun dan menganggap sebagai racun yang pahit untuk menentang sang kekasih. Sang pencinta ini akan selalu merindukan pertemuan dengan kekasih dan menganggap kejauhan dirinya sebagian siksaan yang sepertinya membawa kematian. Jangan lagi melakukan dosa dalam pengertian manusia biasa seperti membunuh, berzina, mencuri, bersaksi palsu. Bahkan sampai terjadi kelalaian kecil saja baginya sudah merupakan dosa akbar. Selain wujud Tuhan, ia tidak mempunyai kecenderungan apapun kepada yang lainnya lagi. Jadi inilah sumber keselamatan itu. Kecintaan yang sedemikian terhadap Allah Ta'ala sehingga dia akan merasa khawatir, merasa takut untuk berpisah dari sang kekasih itu. Dan dia akan berusaha sedemikian rupa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan sekecil apapun yang boleh menjauhkan dirinya dari sang kekasih, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan menjadi sumber keselamatan bagi dirinya, ya, di dunia ini, ya. Kemudian Pak, ada yang mempertanyakan bahwa para anggota jemaat ada banyak sekali yang mengalami musibah ujian, terutama dari para penentang kita. Kemudian beberapa penentang beranggapan bahwa adanya ordonansi di Pakistan itu dan diintimidasinya para anggota jemaat di sana itu adalah salah satu bentuk azab menurut mereka. Karena ajaran kita yang menurut mereka itu kurang benar, tidaklah benar bahkan. Nah, apakah
hal musibah, penderitaan yang diterima oleh warga jemaat ataupun oleh warga para jemaah nabi-nabi itu adalah azab dan atau ujian. Dan kalau misalkan itu adalah ujian, lalu apa bedanya dengan azab? Begini, kan dilihat daripada tujuannya. Seperti beginilah, seseorang yang menentang utusan Allah di perang Badar, sahabat juga meninggal. Dari pihak Quraisy juga ada yang meninggal. Matinya sama kan dua-duanya. Kalau ditusuk pedang, ditusuk tombak, sama sakitnya kan. Nggak ada karena dia sahabat, cinta kepada Allah Ta'ala, ditusuk, diam saja, oke relax saja kan. Nggak juga, sakit juga. Tapi karena niat yang mendasari ya keduanya itulah yang membedakan hasilnya nanti. Yang satu ahli surga syahid, yang satu ahli neraka. Nah, oleh karena itu kalau dari sisi penderitaannya sama menderita. Para sahabat yang ditinggalkan, para ibu-ibu, anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal syahid, itu kan jadi anak yatim juga, jadi janda juga. Sama di orang Quraisy juga begitu, kalau ada yang meninggal, ada anak, ada istri, jadi juga dia janda, jadi juga dia ini. Tapi kan karena niat yang mendasarinya, itu yang membedakan seorang amalnya itu. Oleh karena itu kita lihat bahwa kita yakin bahwa Rasulullah SAW adalah wujud yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di dalam sejarah tidak ada penderitaan sedemikian besarnya yang pernah dialami para nabi lebih besar daripada Rasulullah SAW yang dialami oleh beliau. Itu apakah Allah Ta'ala tidak mencintainya? Tidak. Tapi justru itu memberikan tidak hanya kepada ujian kepada beliau, kepada para sahabatnya, kepada muridnya, kepada umatnya juga. Itu bagian daripada perjalanan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu juga dengan jemaat. Kita yakin bahwa Hazrat Masih Maud SAW itulah yang dijanjikan wujudnya oleh Rasulullah SAW. Kita beriman. Nah sama, ya. Jadi bukan lihat saja, ya. Apakah orang-orang Ahmadi akan menjadi gelisah, ya. Justru semakin kuat di dalam keimanannya ini, ya. Dan kita melihat kebenaran itu. Janji-janji Allah Ta'ala terhadap Masih Maud SAW itu kita bisa menyaksikan dengan mata kita sendiri. Bagaimana jemaat dilindungi, bagaimana jemaat mendapatkan keselamatan, ya. Dan ini yang memberikan ketentraman, ya, kesejahteraan kepada jemaat, dan jemaat terus mendapatkan kemajuan dan berkembang ini. Dan kita lihat akhir anjam daripada orang-orang yang menentang ini. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana akhir daripada mereka ini, kan? Nah, inilah bagian daripada perjuangan itu yang memang menjadi sunnatullah. Sunnah para nabi juga begitu, umatnya juga begitu. Dan ini tidak menghalang langkah kita untuk terus maju mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Pak, ada ungkapan menarik di mana bagi para pencinta Tuhan, orang-orang yang sangat betul-betul mencintai Tuhan, mereka itu tidak rela melakukan kesalahan sekecil apapun yang boleh jadi membuat Tuhan tidak suka terhadapnya. Kemudian dosa-dosa kecil pun bagi mereka anggap sebagai dosa yang besar. Maksudnya? Ya itu dan itu tergantung terbalang kepada seberapa besar kecintaan seseorang itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seperti beginilah, Hazrat Masih Maud SAW pernah memberikan gambaran, ilustrasi seperti berikut. Orang yang biasa pembersih, ya, biasa memperhatikan badannya, kebersihannya, apa semua itu kan, melihat noda kecil saja di bajunya sudah merasa itu satu kekotoran, ya. Beda dengan biasa orang yang pengotor, ya, dia nggak peduli itu. Nah, begitulah gambaran orang-orang yang memiliki kecintaan. Semakin besar kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka sedemikian juga dia perhatian terhadap hal-hal yang boleh menjauhkan dirinya dari sang kekasih itu. Dia akan berusaha menjaga dirinya dari tindakan-tindakan yang menurut dia nanti akan
menjadikan sang kekasih jauh dari dirinya. Makanya hal-hal yang kecil saja bagi mereka sudah merupakan dosa besar. Ya, telat sembahyang saja mereka sudah itu. Kita mah biasa saja, paling nanti ketinggalan 1 rakaat katanya kan. Nah, hal seperti ini yang membedakan seseorang, dan itulah yang memberikan perbedaan kualitas kecintaan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan bahwa sedemikian rupa ya, sang pencinta akan selalu merindukan pertemuan dengan kasihnya dan menganggap kejauhan dirinya sebagai siksaan yang seperti membawa kematian. Jangan lagi melakukan dosa yang besar ya, yang membawa kematian. Dosa yang kecil saja sedikit pun, ya, kelalaian yang sekecil apapun juga baginya sudah merupakan dosa akbar, kan begitu. Jadi inilah kualitas, itulah besarnya kecintaan yang membedakan seseorang dengan yang lain. Seberapa besar kecintaan, intensnya terhadap kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menyebutkan, ia akan selalu menyibukkan diri dengan istighfar di hadapan yang maha abadi. Karena batinnya tidak pernah bisa menerima rasa keterpisahan dengan Allah yang maha agung. Ia akan menganggap kelalaian sekecil apapun akibat fitrah manusiawinya sebagai dosa sebesar gunung. Itulah yang menjadi sebab mengapa mereka yang memiliki hubungan suci dengan Allah Subhanahu wa taala selalu sibuk dengan istighfar. Sudah menjadi karakteristik dari suatu hubungan kecintaan bahwa seorang pencinta hakiki akan selalu ketakutan kalau yang dikasihnya sampai jengkel kepadanya. Kalbunya akan selalu mendambakan keridhaan Allah Ta'ala, sebagaimana seorang peminum anggur tidak pernah puas minum hanya sekali saja. Begitu juga bila kasih kepada Allah Ta'ala marak di dalam hati seorang, hatinya akan terus-menerus mengharapkan keridhaan Tuhan berulang kali dan terus-menerus. Jadi inilah orang-orang yang selalu memiliki kecintaan, dia selalu banyak beristighfar, ya. Jangan-jangan kelalaian apapun, kesalahan kecil apapun akan membuat sang kekasih jengkel, ya. Maka salah satu arti istighfar juga sudah dibahas, bahwa berusaha untuk meminta pertolongan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kelemahan-kelemahan manusiawi ini ya bisa Allah Ta'ala tutupi dan tidak memberikan mudarat di dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau menyatakan ini berkenaan istighfar, kadar intensitas kasih ilahi ini menjadikan seorang bertambah tekun memusatkan pikiran pada beristighfar. Salah satu tanda seorang yang dianggap suci adalah ia terlihat lebih banyak beristighfar dibandingkan orang lain. Mana hakiki daripada istighfar adalah permohonan kepada Tuhan bahwa melalui berkat rahmat-Nya, maka kelemahan manusiawi yang mungkin menjerumuskan dirinya semoga ditutupi dan dipeliharakan. Mana daripada istighfar jika diperluas bagi manusia awam lainnya, mengandung arti sebagai permohonan kepada Tuhan dengan harapan semoga kesalahan apapun yang telah terjadi kiranya Tuhan berkenan memelihara si pemohon dari segala akibat buruknya baik di dunia ini maupun di akhirat. Jadi istighfar itu ada dua artinya. Satu, memohon kepada Allah Ta'ala dengan rahmat dan kurnia-Nya supaya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu tidak memberikan mudarat kepada dirinya. Ya, atau yang kedua adalah karena kelemahan manusiawinya itulah, ya, karena fitat keterbatasannya itu, supaya itu dalam amalannya kekurangan-kekurangannya itu bisa ditutupi dan tidak memberikan efek negatif selanjutnya dalam dirinya ini. Ya, itu salah satu istighfar. Oleh karena itu kalau istighfar para nabi dan utusan Allah Ta'ala itu ya, supaya kelemahan manusianya tidak memberikan efek buruk ke dalam umatnya, ke dalam dirinya dan yang lainnya. Jadi bagi kita yang awam adalah berusaha meminta rahmat dan kurnia-Nya kepada Tuhan supaya kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi ini juga ditutupi dan tidak memberikan mudarat selanjutnya. Dan yang kedua adalah berusaha supaya kelemahan manusia, keterbatasan dalam segala
amalnya semua itu juga ditutupi Allah Ta'ala sehingga hal itu tidak memberikan kerugian bagi dirinya. Artinya manakala Allah Ta'ala memerintahkan Hazrat Rasulullah SAW untuk beristighfar, bukan berarti Rasulullah SAW telah berbuat dosa. Tidak, tapi juga karena keterbatasan beliau sebagai manusia itu tidak memberikan efek negatif kepada beliau dan kepada umatnya. Misalnya karena kurang tarbiyat, apa semua kan terbatas. Ya, kita sering kan memberikan misal, kalau seorang guru dalam kelas yang muridnya hanya 15 orang, tentu efektivitas mengajarnya akan lebih dibanding dengan kalau dia mengajar dalam satu kelas yang muridnya 50 orang. Kan tidak bisa memberikan perhatian. Nah, itu kan kelemahan manusia. Ya, secanggih-canggihnya, sehebatnya seorang guru, ya beda. Kalau muridnya hanya 15 orang, 10 orang. Kan lebih ada waktu. Tapi kalau 50 orang, ya susah. Ya. Nah ini jadi kalau hal yang demikianlah ya, jangan sampai keterbatasan sebagai manusia memberikan mudarat selanjutnya kepada umat dan kepada dirinya ini. Itu sehingga para nabi atau itu juga diseru untuk beristighfar ini. Yang terakhir ini ada kutipan terakhir. Dengan demikian jelas bahwa sumber dari keselamatan hakiki adalah kecintaan kepada Tuhan, di mana yang bersangkutan akan dapat menarik kasih Allah Subhanahu wa taala kepadanya melalui laku rendah hati, ya, berdoa dan selalu beristighfar. Jika kecintaan manusia kepada Tuhan yang menjadi sempurna, yang membakar habis nafsu-nafsu kemanusiaannya, maka kasih Allah Subhanahu wa taala akan turun ke dalam hatinya, yang akan menariknya keluar dari hubungan kehidupan berharkat rendah. Ia selanjutnya akan memperoleh warna kesucian Allah yang maha hidup, yang tegak dengan zatnya sendiri. Melalui pantulan refleksi, ia akan memperoleh semua fitrat ilahi. Ia akan menjadi manifestasi dari refleksi ilahi, dan melalui dirinya, maka semua rahasia tersembunyi dan laten dari khazanah abadi rububiyat dibukakan kepada dunia ini. Kutipan terakhir dari apa yang disampaikan pada bab ini. Jadi yang jelas kesimpulannya bahwa sumber keselamatan hakiki ya adalah kecintaan kepada Tuhan ya, yang dikurniakan Tuhan kepada seseorang ini. Di mana yang bersangkutan akan dapat menarik kasih Allah Subhanahu wa taala kepadanya melalui laku rendah hati, berdoa dan selalu beristighfar. Jadi sudah jelas sekali bahwa sumber keselamatan hakiki adalah kecintaan kepada Tuhan, di mana yang bersangkutan dapat menarik kasih Allah Subhanahu wa taala kepadanya melalui laku rendah hati, berdoa dan selalu beristighfar. Inilah kehangatan cinta kepada Allah Ta'ala lah yang akan membakar semua kerat-kerat dosa dalam kalbu seseorang ini. Inilah yang akan membawa manusia dalam keselamatan atau mendapatkan keselamatan atau najat hakiki di dunia ini juga. Jadi kita tahu bahwa keselamatan itu, najat hakiki itu tidak di akhirat nanti, tapi di dunia ini juga akan didapatkan ini. Jazakumullah Bapak atas pemaparan Bapak pada episode kali ini, Pak. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kita telah membahas demikian panjang, lugas dan menarik berkenaan dengan keselamatan hakiki bersumber pada kecintaan terhadap Allah Ta'ala itu sendiri, dan bagaimana demikian pentingnya untuk senantiasa beristighfar bagi seorang pecinta Allah Ta'ala. Saya Amar Ahmad undur diri, insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan tema dan bahasan yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.